Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrayanti dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 3402190089, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga, yaitu standar operasional prosedur dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, SOP itu apa? Minimal jelaskan 3 pendapat para ahli. Yang kedua, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang ketiga, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang flowchart yang sesuai. Yang pertama, SOP itu apa? Prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur dengan bahasa Inggris Standard Operating Procedure, yaitu dapat disingkat sebagai SOP. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan deskriptif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Di sini saya menuliskan 4 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sailendra. Yang kedua, menurut Laksmini. Yang ketiga, menurut Arnani P. Yang keempat, menurut Arnanite Sumohadiwijojo. Di sini saya cuma akan menjelaskan satu menurut Sailendra, yaitu standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua, yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat standar operasional prosedur atau SOP menurut Permenpan nomor per garing 21 garing M stripan garing 11 garing 2008, diantaranya yaitu ada 9 manfaat. Di antaranya saya akan menjelaskan salah satu dari ke-9 manfaat tersebut, yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kekalahan. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dan melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, di sini ada 5 fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Di antaranya, fungsi SOP adalah 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan standar operasional prosedur atau SOP. Di antaranya ada 11 tujuan standar operasional prosedur menurut Arnani. Yang pertama, agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Di antaranya, tujuan standar operasional prosedur menurut Arnani seperti itu. Supaya lebih cepat, saya akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Di sini ada beberapa lambang yang harus kita ketahui untuk membuat flowchart terlebih dahulu. Setelah kita memahami dan mengenal arti dan lambang flowchart, kita membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Di sini saya sudah membuat 5 SOP. Yang pertama, SOP peminjaman kendaraan perusahaan. Yang kedua, SOP penyelesaian proyek pembuatan website. Yang ketiga, SOP pengeluaran kasbon. Selanjutnya yang keempat yaitu SOP penerimaan bahan baku di gudang. Yang terakhir, yang kelima, yaitu SOP perusahaan penilaian kelayakan bisnis. Dari kelima, salah satu SOP yaitu SOP perusahaan penilaian kelayakan bisnis. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama direksi, yang kedua sekretaris perusahaan, yang ketiga unit manajemen risiko, yang keempat memiliki risiko. Di sini terdapat memo isu-isu terkini permintaan analisis. Dari sini lanjut ke sekretaris perusahaan, yaitu memo disposisi penugasan analisis manajemen risiko. Lanjut ke memo pengawasan analisis feasibility analysis. Dari sini lanjut lagi ke studi kelayakan feasibility study atau FS. Dari sini lanjut lagi ke bawah. Di sini ada 4 flowchart. Yang pertama, register risiko. Yang kedua, arahan manajemen. Yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, data operasional, data keuangan. Dari keempat tersebut lanjut lagi ke analisis kasus, penentuan konteks risiko. Dari sini lanjut lagi ke identifikasi risiko, lanjut lagi ke analisis dan evaluasi risiko. Lanjut lagi ke strategi perilaku risiko. Dari keempat kasus tersebut, lanjut lagi ke flowchart yang terakhir. Di sini ada pengambilan keputusan sama lagi ke memo feasibility analysis, pengambilan keputusan, keputusan direksi, dan keputusan pemilikan resiko. Di sini sama, peranannya juga sama. Di atas memo surat dan memo disposisi penugasan analisis manajemen risiko itu juga sama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.